Kisanak, apa benar arah ini menuju Gunung Kencana? Tuan sudah masuk daerah Gunung Kencana. Mau cari siapa? Saya mencari padepokan Gunung Kencana. Apa Aki tahu? Oh, terus saja di balik bukit itu. Oh, terima kasih, Ki. Bagaimana kalau kita ketemu di Pakuan Kodorukam? Di mana itu? Di kaki Gunung Lawu. Atau lebih baik kamu ikut bersama kami ke Ndrayana. Itu lebih bagus. Sampean menyusul bersama Kiparon Ganggadara. Iya. Aku masih kangen pada muridku. Baik, sampai ketemu Kiparon. Hiap! Mau cari siapa anak muda? Saya putra Kalawadana, Paman Paron. Paman Pangling. Bopo. Paron wajah termenung di ambang malam ketika bayangan putrinya, Padmasari, melintas di benaknya. Dalam percakapan mereka yang terakhir, nama Kalawadana kembali muncul. Nama yang kini menyulut amarah dan kekecewaan mendalam. Kalawadana dianggap mencederai kehormatan keluarga dengan mengingkari perjanjian lama yang telah mengikat Priamitra dengan Padmasari dalam ikatan suci perjodohan. Dusta itu tak hanya mencoreng nama baik, tetapi juga mengusik harga diri Paron Wajah. Sebagai seorang pendekar sakti penguasa racun mematikan, ia tak berniat memaafkan. Niatnya telah bulat, Kalawadana akan dilenyapkan, dan jika Priamitra berani muncul di hadapannya, maka darah pun tak akan dihindari. Ya. Dari tadi saya juga seperti pernah melihat kamu. Siapa ya? Mungkin Padmasari Pangling sama kamu. Dia... siapa dia? Dia... Oh... Kami sama sekali tidak pernah menyangka bahwa Paman Sudamani akan tega melakukan perbuatan keji seperti itu. Kalawadana, nasibmu begitu buruk. Sudamani itu memang manusia busuk. Dia lebih jahat dari para dedemit. Bagaimanapun saya ikut bersalah kepada Kakang Kalawadana. Saya memang tidak pernah memberitahu Kakang Kalawadana bahwa padepokan saya pindah kemari. Kalian pasti mencari Kejatinem. Benar, Paman. Terus terang, waktu itu Bopo sangat kecewa. Apakah kamu masih mencintai Priamitra Padmasari? Sebaiknya untuk sementara kamu tinggal di sini, Priamitra. Sampai aku pulang dari pertemuan di Pakuwon Kodorukam.
Terima kasih, Paman. Paman Patih Suradira dan Bere Kembang Jenar sangat berterima kasih kepada guru yang telah mengirim saya. Suradira itu saudara seperguruanku yang paling jujur, hatinya lurus. Kapan-kapan aku ingin mengunjunginya di Kembang Jenar. Temanmu itu siapa, Aditya? Galuh Parwati, Guru. Kemana dia? Mencari Bopo dan biungnya di Sugalu. Dia Putri Empu Mahashura. Mahashura. Guru. Kakang. Duduklah. Saya mendengar pembicaraan guru dan para paman guru bahwa kemungkinan akan berhadapan dengan Empu Mahashura dan Prabu Anglingdarma. Itu yang sedang mengganggu pikiran saya. Dan terus terang, saya sendiri belum kenal siapa Giriwara. Dan apa alasannya memerangi Adipati Prabakara dari Karangtal. Sementara yang mau diserbu, negeri Kalinggapura. Saya tidak bermaksud mempengaruhi guru. Tapi yang saya dengar dari Galuh Parwati, bahwa Prabu Anglingdarma seorang prabu yang adil dan bijaksana. Maksudmu? Seorang raja yang bijak tidak mungkin akan membela siapapun yang bejat dan salah. Guru sendiri pernah mengatakan, kalau orang baik selalu berkumpul dengan orang baik. Begitu juga sebaliknya, Guru. Iya. Tapi saya tidak mau dikucilkan teman-teman saya, Aditya. Apalagi saya sudah menyanggupi untuk ikut bergabung dengan mereka. Terima kasih atas segalanya, Nyai. Hati-hati. Tidak usah membuat persoalan dengan Paron Wajah. Iya. Dinda Prabu, temui saya di hutan dekat Sungai Tempuran. Kakang Mahashura. Permisi, Nyai. Iya. Jaga ibumu ya, Galuh. Baik, Paman. Terima kasih, Sulyo. Sama-sama. Selamat jalan, Paman. Dengan sorot mata tajam dan napas teratur, Prabu Anglingdarma melangkah menyusuri tepian sungai menuju tempat pertemuan rahasia. Di kejauhan, siluet seorang lelaki berjubah gelap berdiri di atas batu besar,
dikelilingi aliran sungai yang berkilauan oleh sinar senja. Sosok itu adalah Empu Mahashura, namun wajahnya tersembunyi di balik topeng rusak menyeramkan. Sebuah penyamaran yang mengaburkan identitas sejatinya. Dalam balutan aura mistis dan ketegangan yang menggantung, Angling Dharma tak menunjukkan keraguan. Ia terus mendekat, membiarkan langkahnya menggema di antara desir angin dan gemericik air. Bersiap menghadapi kebenaran yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang masa lalu. Guru, lelaki yang Dinda Prabu lihat tadi adalah kekasihnya Nyai Dewi. Tidak usah diganggu. Saya Legolilo, Dinda Prabu. Selama ini, saya telah menyakiti hatinya. Guru yakin bahwa lelaki itu kekasih Nyai Dewi? Maaf, apa itu bukan sekedar ungkapan rasa bersalah guru sendiri? Saya mengamati keakraban mereka dari jauh. Mestinya guru harus menghadapi apapun kenyataannya dengan secara jantan. Saya melihat sendiri Galuh dan Suliwa juga sudah pulang. Terus terang, saya tidak mampu. Dosa saya kepada Nyai Dewi terlalu menyakitkan. Saya malu menghadapi cibiran anak dan istri saya. Apakah guru tidak kangen dengan mereka? Orang tua mana yang tidak kangen dengan anaknya? Dan lelaki mana yang tidak kangen dengan istrinya? Lalu kenapa guru tidak mau menemui mereka? Satu hal yang sangat ditakuti seorang manusia adalah terkena malu. Saya takut dipermalukan oleh anak istri saya. Sementara, biar saya tidak ketemu dulu. Tolong lindungi mereka, Dinda Prabu. Terus terang, Galuh curiga pendekar bertopeng itu Bopo Mahashura, Biung. Pendekar bertopeng itu juga pernah menolong Biung dan Adisanta dari serangan Durgandini yang sangat sakti. Tapi dia segera pergi sebelum sempat Biung ajak bicara. Gerakan dari Ajianda Sendria masih bisa Galuh kenali. Jika memang benar dia itu Bopo, kenapa dia tidak membuka diri? Kenapa dia memakai topeng? Bopo sudah benar-benar tidak mau mengenali kita lagi? Biung yakin Bopo tidak sampai sejahat itu. Seandainya dia memang Bopo, apa Biung masih mau memaafkan kesalahannya? Seorang suami tidak mungkin salah. Mungkin dia hanya keliru dan hilaf. Maka tidak ada jeleknya bila kita memaafkan. Nanti, kalau kamu sudah berumah tangga, kamu pasti akan tahu, ya? Iya. Kamu haus? Iya, Bi. Pak, minta minumnya, Pak. Ini minum.
Kamu tahu siapa dia? Tahu, Kakang Danurueda. Lancang kamu. Mengalah, mau kan? Mengalah? Iya, supaya kita bertemu dengan Kakang Danurueda. Hah? Caranya? Pikirkan sendiri, Wirat. Kamu pintar, Wirat. Bibi! Ingat dia! Tuan Pendekar, dari mana Tuan tahu kalau kami di Padepokan Segaluh? Dewata membisikkan berita ke telingaku. Mana kekasihmu? Sedang di dapur. Tunggu. Tidak usah. Aku ingin mengejutkan dia. Sini. Siapa dia? Kisanak. Saya mau mengucapkan terima kasih waktu itu. Tapi Kisanak langsung pergi. Saya juga. Kisanak telah menolong saya dan Kakang Suliwa dari keroyokan pendekar jahat. Gusti Prabu. Dewi Sintawati memejamkan mata sejenak, mencoba menerima kenyataan bahwa pendekar bertopeng yang begitu lama menghantui pikirannya ternyata tak lain adalah Prabu Angling Dharma. Meski hatinya sempat terluka oleh ketidakhadiran sang penyelamat yang menghilang tanpa pesan, ia tetap menyambut kebenaran itu dengan ketulusan. Rahasia yang selama ini menjadi tanya akhirnya terkuak. Alasan kepergian Angling Dharma pun terungkap, bukan karena tak peduli, tetapi karena ingin menghindari salah sangka. Lelaki yang kala itu bersamanya di pantai bukanlah pasangan, melainkan penyelamat saat ia terdampar tak berdaya di Pulau Momongan. Aji Santa, demikian nama orang itu, hanya teman seperjalanan dalam ujian hidup yang berat. Mengapa Gusti juga tidak mau menemui saya dan Kakang Suliwa? Padahal Gusti sendiri yang menolong kami menghadapi pendekar-pendekar tua itu.
Nanti orang-orang yang mau menangkapmu tahu siapa saya. Dan itu sangat berbahaya untuk kerajaan Malwapati. Oh. Suliwa, cari... ayo lu, siapkan wedang untuk Gusti Prabu. Suliwa, baik, Bu. Cari jamur barat di hutan. Ayo cepat. Galuh. Mau kemana? Cari jamur. Cari jamur barat itu di hutan, bukan di dapur. Ayo Suliwa. Gusti Prabu suka sayur jamur. Ayo cepat. Maafkan Gusti Prabu. Tidak usah terlalu berlebihan, Nyai Dewi. Oh iya, Kakang Masyura belum ada beritanya? Entah kemana perginya. Saya dan Adi Santa mendapatkan padepokan ini porak-poranda. Oh ya Gusti, silakan masuk ke dalam. Saya ingin menunjukkan sesuatu pada Gusti. Apa itu? Saya menemukan surat Kakang Masyura. Gusti, ini mereka. Oh, jadi kalian... Sudah Wirat? Dan kamu... Lokahita? Benar, Kakang. Pangeran. Kenapa mereka? Gadis ini yang meladeni saya waktu saya menyepi di padepokan Halimun Petak. Ampun, Pangeran. Hamba curiga dia pengacau. Dia berteriak-teriak memanggil Pangeran dengan sebutan Kakang. Waktu hamba usir, dia malah melawan. Bebaskan mereka. Tempatkan mereka di wisma tamu. Dan perlakukan mereka seperti tamu negara. Maaf, Lokahita. Sudah, Wirat. Silakan. Ternyata hanya kesalahan dari prajurit kami. Kalau boleh saya tahu, sebetulnya ada keperluan apa kalian kemari? Saya mau mencari biung saya, Pangeran. Iya, sejak Guru Nilasaroya dibawa pergi orang, dan Pangeran meninggalkan Halimun Petak, padepokan diserang lagi oleh 2 orang sakti. Kidar Pasyurah dan semua murid berhasil dikalahkan. Hingga terpaksa saya mengajak Sudawirat lari. Sampai sekarang kami benar-benar terluntah-luntah. Kami mencari guru kemana-mana hingga akhirnya sampai kemari. Ya sudah, kalau begitu sekarang kalian boleh istirahat. Kakang Masyura tampaknya putus asa dan merasa bersalah. Telah tergoda dengan Nilasaroya, yang akhirnya tega mengkhianatinya. Bahkan memecah belah padepokan dan mencuri kitab pusaka perguruan. Apakah Nyai Dewi bisa memaafkan semua perbuatan Kakang Masyura? Saya sudah memaafkannya. Bahkan ketika Kakang Masyura tengah menyakiti hati saya sehebat-hebatnya. Apalagi dengan kedatangan Gusti Prabu. Hati saya bertambah yakin untuk membuka pintu maaf selebar-lebarnya.
mungkin Tuan bisa menyetujui rencana kami. Kami akan membuat kekacauan di Kalinggapura untuk memancing Adipati Prabakara muncul. Nah, kalau keadaan sudah kacau, Tuan-tuan harus bergerak dengan pasukan lengkap mengepung Kalinggapura. Ya, kalau kita mampu bergerak cepat, mereka pasti kalang kabut. Dan dalam keadaan seperti itu, negeri yang paling kuat sekalipun akan mudah dihancurkan. Bagaimana, Gumiwang? Kemungkinan pasukan yang kami bentuk belum begitu siap, Tuan. Apalagi sampai saat ini baru ada 200 orang pemuda yang mendaftar. Loh. Kalian! Maaf. Jadi mau kalian ini bagaimana? Maunya tahu bersih? Kemudian kalian akan menikmati kekuasaan yang telah kalian lepas. Begitu? Enak sekali. Kalian jangan membodohi kami. Bukan begitu, Nyai. Kami meminta bantuan kepada para pendekar yang tangguh ini. Karena kami menyadari bahwa kekuatan kami tidak seberapa. Berapa pemuda yang bisa kami jadikan prajurit di Pakuwon sekecil ini? Kalau hanya kami yang bertindak, maka gerakan kami tidak lebih hanya seperti kawanan rampok. Itu benar-benar sangat merendahkan martabat kami. Betul. Betul, Nyai? Nah, saya juga sangat keberatan, Tuan Mahamenteri. Bagaimanapun juga, harus ada pasukan. Kalau Tuan memang belum siap, kami semua siap menunggunya sampai benar-benar siap. Kami tidak mau dijadikan tumbal. Ya, Nyai? Bagaimana? Iya, tentu, Ki, tentu. Kalau begitu, penyerangan ditangguhkan sampai pasukanku siap. Dalam 3 bulan, kami akan mempersiapkan paling tidak 500 prajurit. Bukan begitu, Gumiwang? Ya, saya harapkan bisa. Bisa. Jelasnya begini. Sebenarnya ada pasukan Kalinggapura yang masih tetap setia kepada Gusti Giriwara. Saya bisa menghubungi kapan saja. Anak buah saya di sana akan menghitung berapa tepatnya tentara yang masih setia kepada Pangeran Giriwara. Itu bagus. Ini bekal untuk tuan-tuan selama mempersiapkan diri. Atau mungkin tuan-tuan akan menjajaki lebih dahulu keadaan di Kalinggapura. Di Kutaraja, banyak hiburan yang dapat tuan-tuan nikmati. Bagus.
Bagus, bagus. Kamu sudah benar-benar pulih, Saroya. Terima kasih, Nyai. Nila Saroya telah bersumpah untuk menghapus aib kekalahannya dari Angling Dharma, dan kini momentum itu mendekat bagai badai yang menunggu untuk meledak. Para pendekar bayaran yang telah dikumpulkannya mulai menyiapkan kekuatan. Target mereka jelas, Kalinggapura. Kerajaan itu adalah sekutu kuat Malwapati, yang berarti Angling Dharma pasti akan turun tangan jika bahaya menghampiri. Bagi Nila Saroya, ini bukan sekadar pertempuran, melainkan kesempatan emas yang tak boleh gagal. Serangan ke Kalinggapura adalah umpan yang dipasang dengan cermat, dan jika Prabu Angling Dharma benar-benar muncul di medan laga, maka perhitungan lama akan dituntaskan dalam kobaran dendam dan amarah. Kalau Raja Malwapati itu muncul, siapa tahu Mahashura dan istrinya juga ikut nimbrung. Sebenarnya saya pernah membantu Pangeran Danurweda. Merebut kekuasaan dari tangan ayahnya, yang tergoda dan main gila dengan istri pangeran itu sendiri. Raja itu merebut istri anaknya sendiri. Sebenarnya, Nyai ingin menyerang negeri Kalinggapura. Kenapa? Untuk menghancurkan raja itu. Yang katanya dipengaruhi oleh adipatinya bekas Senopati. Yang bernama Prabakara. Yang menyingkirkan orang-orang lama yang sebelumnya sangat berkuasa. Nanti dulu, Nyai. Orang yang menyuruh Nyai itu bernama Giriwara. Kok tahu? Lelaki itu sebenarnya ingin mengangkangi kekuasaan negeri Kalinggapura. Dia menyuruh adik perempuannya untuk menggoda mertuanya sendiri, supaya sang Prabu memberikan kekuasaan yang berlebihan kepadanya. Ceritanya kok makin bikin mumet saja. Pokoknya si Giriwara itu mau memberikan imbalan yang cukup untuk kerjaanku. Sementara aku bisa membalaskan sakit hatimu kepada Prabu Angling Dharma. Dan syukur-syukur aku masih bisa bertemu dengan Empu Mahashura dan istrinya Shintawati, bekas musuh bebuyutanku itu. Saya kira sebaiknya guru segera menemui Nyai Dewi dan Galuh. Ternyata mereka sama sekali tidak menaruh dendam kepada guru. Saya malu, Dinda Prabu. Saya bisa mengerti perasaan yang ada di hati guru. Tapi bagaimanapun, mereka membutuhkan guru sebagai seorang pelindung. Kelihatannya hubungan Suliwa dengan Galuh juga semakin matang. Bagaimanapun sebagai seorang gadis, dia memerlukan bapak untuk bertukar pikiran. Mungkin tidak dalam waktu dekat ini. Saya berjanji pasti akan menemui mereka. Tapi pada saat yang paling tepat. Jadi kemana kalau saya ingin menemui guru sewaktu-waktu? Saya tidak akan jauh dari Padepokan, Dinda Prabu. Lalu, apa rencana Kakang? Saya baru punya keinginan, Luh. Saya ingin kembali menjadi seorang tabib. Kakang akan ke hutan seribu bunga? Tidak harus. Tapi terus terang saya bimbang. Kenapa? Apakah kamu akan betah tinggal di tempat yang begitu sepi? Kemudian aku punya rencana untuk merantau ke kota raja yang ramai, supaya bisa lebih banyak menolong orang. Itu rencana bagus.
saya bisa minta tolong Kanda Prabu Anglindharma. Siapa tahu Kakang bisa diangkat sebagai tabib di Kedaton Malwapati. Jangan bebani Gusti Prabu, Luh. Saya ingin pindah ke Kalinggapura. Ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang kita kenal. Sehingga kita diperlakukan sebagai rakyat biasa. Aku selalu kagum padamu, Kakang. Mungkin saya akan ke sana sendirian dulu untuk penjajakan. Kalau sudah punya tempat berteduh, saya akan menjemput kamu. Yang penting, Kakang harus tetap setia. Karena suatu waktu, saya bisa saja muncul di sana. Jangan khawatir, Galuh. Aku tetap setia. Ayo, Tuan. Tuan, itu rekolnya sudah kelihatan, Tuan. Terima kasih, Kisana. Maaf, Sanak. Benar ini padepokan Gunung Kencana? Betul, Tuan. Silakan. Terima kasih.